Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid As-Salam, a'azzakumullahu wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, biarpun kondisi dingin, hujan cukup lebat, tidak menghalangi kita untuk bisa hadir di majelis ini, ditemani dengan luar biasa nih Pak, air hangat ini Pak, ya, seri, ya, seri, minuman seri. Kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penjelasan tentang keislaman, ya, penjelasan tentang keislaman dari pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Karena level paling dasar seseorang itu Islam atau Muslim. Naik lagi satu level berikutnya disebut iman, pelakunya disebut mukmin. Naik lagi level paling tinggi, paling atas, itu disebut ihsan, orangnya disebut muhsin. Maka orang kalau sudah sampai pada derajat muhsin, ihsan, maka ini hamba Allah yang istimewa, ya, ini wali-wali Allah. Kalau sudah disebut muhsin, bukan bernama Muhsin, ya. Kalau yang namanya Muhsin belum tentu sampai derajat ihsan, gitu ya. Baik, kalau bapak ibu pilih yang mana? Kami mah Ustadz yang penting selamat sajalah sampai ke surga. Maka masjid ini pun disebut Masjid As-Salam, artinya yang selamat. Mau apapun itu yang penting selamat, kan itu ya. Yang penting selamat kan ya. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu Islam. Rasul katakan Islam itu adalah kau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah, dan senantiasa menegakkan ibadah salat, ya, dan senantiasa menegakkan ibadah salat. Wa tu'tiyaz zakat, kemudian menunaikan zakat. Wa tahujjal baita, dan menunaikan ibadah haji. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji jika memang kau mampu untuk menempuhnya. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Laki-laki ini, malaikat Jibril ini, fa'akhbirni 'anil iman. Kalau begitu, beritahukan aku tentang iman. Iman itu apa? Ya, iman itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-iman an tu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri ya wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kau beriman, punya keyakinan, karena iman itu adalah keyakinan kuat yang menghunjam di dalam hati, itu namanya iman, dan diikrarkan dengan lisan, itu iman. Jadi kalau tidak diikrarkan dengan lisan kita, tidak disebut beriman, biarpun dalam hati dia punya kepercayaan. Wal amalu bil arkan, kemudian dibuktikan lewat amal perbuatan. Makanya iman itu selalu hati, lisan, amal. Hati, lisan, amal. Rasulullah katakan al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 lebih cabang. Ada yang mengatakan 67, ada yang mengatakan 69 cabang. A'laha la ilaha illallah, cabang iman paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, iman yang paling bawah ketika ada kita menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan pecahan-pecahan kaca dari jalan, itu namanya iman paling bawah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan memiliki rasa malu itu pun bagian dari keimanan. Banyak ulama yang coba menghitung-hitung, memperinci. Rasulullah katakan iman itu ada 60 lebih cabang. Maka para ulama coba memperinci. Di antara ulama yang paling baik rinciannya adalah Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Jadi ulama besar Imam Ibnu Hibban ini merinci iman-iman yang Nabi katakan tadi ada 69 cabang itu, atau 60 lebih cabang tadi. Beliau katakan bahwa ternyata iman-iman tadi itu semuanya berpusat pada 3 tempat. Pertama, hati, kedua, lisan, ketiga, anggota badan. Jadi Bapak Ibu, kita ini sampai mati, sampai meninggal dunia, itu ternyata berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang 69 ini. Nah, tinggal nanti coba Bapak Ibu lihat itu, dari 69 amalan tadi yang kita lakukan setiap hari seumur hidup, ya, kira-kira kita sudah berapa cabang iman yang sudah diamalkan oleh kita? 69 itu apa? Saya tidak akan rinci, nanti nggak selesai kajian kita. Cuma saya akan sebutkan jumlahnya saja. Imam Ibnu Hibban menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang pertama. Ya, beliau katakan begini, kata Imam Ibnu Hibban, anna hadhihi syu'abu tatafarra'u an a'malil qulubi atau an a'malil qalbi wa a'malil lisani wa a'malil jawarih. Ternyata iman-iman yang 60 lebih cabang yang kita amalkan dalam sehari itu, mereka cabang-cabang ini ya bermuara pada 3 amalan, hati, lisan, dan badan. Beliau kemudian melanjutkan, fa'amalul qalbi fihil mu'taqadat, maka amalan-amalan hati itu biasanya lebih menitik beratkan pada keyakinan-keyakinan. Jumlahnya berapa amalan hati itu? Beliau katakan, Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini Bapak Ibu periwayat hadis sekelas Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya, maka ada namanya Imam Ibnu Hibban. Beliau punya kitab hadis Sahih Ibnu Hibban. Jadi yang menulis ada Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban. Ya, ini ulama ahli hadis. Kata beliau, fa
a'malul qalbi, amalan hati itu tastamilu ala arba'i wa isrina khoslatan. Di hati ini kita punya amalan sebanyak 24 amal. Hati ini saja beramalnya 24 itu Pak. Jadi hati ini amalannya banyak ternyata. Ada syukur, tawakal, yakin, al-iman, termasuk iman nanti, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati semua. Iman kepada hari kebangkitan, iman kepada azab siksa kubur, itu semuanya ada di hati itu. Makanya amalan hati ini banyak Pak. Husnudzon, baik sangka, roja, berharap kepada Allah, khauf, rasa takut kita kepada Allah, itu semuanya ada di hati. Jangan salah, amalan-amalan yang saya sebutkan tadi itu juga berpahala. Ya, itu berpahala. Jangan kita hanya mengira amalan yang mendatangkan pahala itu yang kita lakukan begini nih, sholat, puasa, zakat, itu amalan badan. Amalan hati juga nanti akan dihitung. Ya, amalan hati pun akan dihitung. Salah satunya tadi, tawakalnya kepada Allah, iman, syukur, yakin, ikhlas, taubat. Taubat itu ada di mana coba? Ayo coba. Taubat ada di mana? Ada di hati, dibuktikan lewat ucapan dan perbuatan. Maka taubat tiga-tiganya masuk nanti. Di hati dulu pertama. Karena ada orang yang mulutnya ngomong tobat, hatinya enggak. Tobat, tobat, saya menyesal, saya telah melakukan itu. Hatinya siapa yang tahu? Hatinya bisa jadi mengingkari apa yang dia ucapkan. Maka taubat pun ada dalam hati, amalan hati. Taib. Hati punya 24 amalan. Apa saja? Nanti lagi, yang penting itu dulu. Yang kedua, lisan. Di lisan, di mulut kita ada berapa amalan iman? Di mulut amalan paling sedikit. Maka jangan banyakkan mulut. Jangan kebanyakan mulut, karena di mulut amalannya paling sedikit. Berapa amal di mulut? 7. Cuma 7. Baca Quran, zikir, ya, terus belajar, menghafal, mengajar. Ini seperti begini nih, mengajar. Ini amalan mulut ini, gitu ya. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sedikit amalan di mulut, ini sedikit. Ustadz, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Maka amalannya sedikit. Jadi di hati masih jauh lebih banyak daripada amalan di mulut. Itu kenapa berarti fokus kita perbaiki hati. Kalau hati sudah baik, mulutnya nanti akan ngikut baik. Terus yang ketiga, ini yang paling banyak, karena kan 69 tuh. Ini tadi 24 tambahin 7 baru 31. Maka sisanya, kata Imam Ibnu Hibban, ada di badan kita. Sholat, puasa, haji, menjamu tamu, berbakti kepada kedua orang tua, semuanya banyak amal. Nah, itu ada di badan kita. Maka kalau mau dirinci, saya belum lihat tabel rincian iman. Mungkin nanti bisa atau ada yang mau melakukannya. Ya, ini tabel iman 1, 2, 3 sampai 69. Kalau ada tabel begitu, masya Allah, itu bagus itu. Ya, nanti kita share, masing-masing kita akan bercermin dengan tabel itu. Dari 69 amalan cabang iman yang Rasulullah SAW sebutkan dan ajarkan, dirinci oleh para ulama tadi, kira-kira dari 69 itu sudah berapa persen kita lakukan? Ya, yang umur 30, yang umur 50, yang umur 60, sudah berapa persen? Kalau alhamdulillah sudah 50 poin saya kerjakan Ustadz, masya Allah. Tinggal genapkan lagi, tambahkan. Kalau baru ternyata dari 69 baru 10, ini dia masih banyak kekurangan, kejar kekurangannya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi iman itu ada banyak cabangnya, 60 lebih cabang. Baik.
Kita lanjutkan lagi. Dua ulama yang merinci iman ini, satu Imam Ibnu Hibban, yang kedua Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya. Nah, kita masuk ke apa yang dijelaskan kepada malaikat Jibril atau kepada para sahabat dari hadis ini. Ketika malaikat Jibril bertanya, apa itu iman? Iman adalah antu'mina billahi, kau mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah sang pencipta kita itu ada. Ya, bahwa Allah sang pencipta kita itu ada. Jadi yang pertama beriman kepada Allah itu iman apa? Iman kepada wujud, bahwa Allah itu ada. Karena ada manusia yang tidak percaya Tuhan itu ada. Itu ada yang nggak percaya, ateis, mereka nggak percaya ada Allah. Ya, mereka nggak percaya ada Allah karena mereka tidak meyakini adanya Tuhan sang pencipta alam semesta. Dulu Fir'aun juga nggak percaya adanya Allah Tuhan, maka perintahkan Haman untuk membuat bangunan supaya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dulu Bani Israel juga tidak percaya adanya Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, maka kata mereka, wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami bisa melihat Tuhanmu Allah yang kau sembah itu dengan mata kepalaku. Ya Allah, tuh coba. Maka sekarang kan ada orang bilang begitu kan, hadirkan Tuhannya, sini nampakkan, katanya begitu. Ya, ini omongannya seperti Bani Israel. Ya, omongan Bani Israel dulu yang ingkar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, Pak. Mereka tidak percaya ada Allah yang disembah oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka keimanan kepada Allah itu yang pertama dituntut adalah iman biwujudillah, meyakini, mengimani bahwa Allah ini ada. Karena kita meyakini Allah itu ada, maka Allah itu hayyun, alimun, qadirun, maha hidup, maha mengetahui, maha mampu, wa annahu rabbul alamin, dan Allah adalah pengatur alam semesta ini. Rabb artinya pengatur. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur seluruh alam. Allah yang mengatur semuanya. Ya, termasuk kita berada di masjid ini pun atas izin Allah, pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, faman sajada lisyamsi, barang siapa sujud kepada matahari, aulil qamari, atau sujud kepada rembulan, aulis sajari, atau sujud kepada pohon keramat, aulin nahri, atau sujud kepada sungai yang dikeramatkan, aulil jibali, atau gunung-gunung yang dianggap sebagai keramat, ya, atau sesembahan, aulil mulki, atau kepada raja-raja yang dia takuti, maka fahuwa kafirun, pelaku seperti ini dihukumi kafir, mukhrijan anil millah, keluar dari agama Islam. Tidak bisa. Makanya orang yang mengatakan iman kepada Allah harus bersujud hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, korbanku, ibadah menyembelihku, amalanku, hajiku, ya, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya hanya untuk Allah. Kalau ada orang menyembelih, untuk Allah niatkan, bukan untuk yang lain.
bukan untuk arwah ini atau arwah itu, penunggu ini, penunggu itu. Nah, ini namanya kesyirikan, ya, namanya kesyirikan. Karena kalau tidak dikasih makan nanti murka. Kalau sudah murka, air laut pasang. Kalau sudah pasang, kita kebanjiran. Itu biasanya yang pinggir-pinggir pantai yang punya keyakinan begitu. Karena saya 8 tahun tinggal di pinggir pantai, Pak. Ustadz, di sini paku buminya makam keramat ini. Kalau makam keramat ini sudah murka, itu air pasang laut, banjir kita. Astagfirullah. Saya dengar itu orang bicara, ya, meyakini bahwa makam inilah yang menjadi sebab stabilnya pulau ini sehingga tidak terkena banjir atau pasang airnya itu. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini masih mengakar, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang jauh dari dakwah, di pegunungan, di pantai-pantai, ya, pesisir laut, itu banyak sekali keyakinan-keyakinan syirik seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut lagi. Maka iman kita kepada Allah punya konsekuensi. Bapak ketika berkata saya beriman kepada Allah, konsekuensinya apa? Satu, an yuta'a wa la yu'sa. Allah itu harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Maka orang yang mengatakan raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, berarti dia mesti taat kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Begitu. Saya dengar wawancara seorang penjual kebab yang lagi fenomenal, terkenal betul di Indonesia, ya, namanya Mustafa Kebab. Jadi YouTube itu, kalau dilihat YouTube nih anak-anak muda, kalau yang anak-anak tua mah jarang nonton YouTube. Ya, anak-anak muda nonton YouTube. Jadi ada pedagang di Indonesia lagi viral sekarang, buka cabangnya kemana-mana, ya, itu ada namanya kebab Turki Mustafa. Saking terkenalnya, maka banyak sekali orang naruh saham, amanakan uang. Sampai satu hari, setiap hari, dari pernyataan beliau, setiap hari beliau bawa pulang itu 400 juta. 400 juta, bayangkan. Itu uang apa namanya itu? Uang apa itu namanya? Mau kerja sama itu, ya, invest gitu, kerja sama. 400 juta bawa pulang. Artinya uangnya udah miliaran. Kalau dia lari, bisa saja dia mau lari. Toh dia bukan asli Indonesia, beliau orang Turki. Turki betul-betul Turki, bukan turunan kita. Ya, kalau turunan kita Pak Aminuddin, turunan kita. Turki, betul-betul Turki, ya. Sehingga kalau bawa lari ke luar negeri, ke kampung halaman Turki, bisa saja. Tapi apa jawaban beliau? Coba, ini ketika ditanya begitu, apa jawabannya? Saya bisa saja lari, tapi kemudian saya sadar, kalau ada di bumi ini secuil saja tempat yang bukan milik Allah, saya mau. Tapi kalau semuanya milik Allah, saya nggak mau lari. Bayangkan tuh, kalau ada saja secuil di bumi ini yang bukan milik Allah, saya mau lari. Tapi kalau semua bumi ini milik Allah dan tidak ada secuil pun kecuali milik Allah, maka saya kemana mau lari? Orang mungkin tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Ini namanya iman, Pak. Seorang pedagang kebab amanah. Maka yang pedagang begini ini susah nyarinya. Dan salah satu pedagang yang mendapatkan jaminan surga adalah yang amanah. Saya sudah sering katakan itu tuh, amanah. Ya, pedagang amanah masuk surga bersama para nabi. At-tajir, as-saduq, al-amin, ma'al anbiya was-siddiqin. Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi. Nah, itu amanah, itu yang susah. Baik, kita balik. Jadi konsekuensi iman kita kepada Allah harus ditaati, jangan maksiati. Taati terus begitu. Karena hakikatnya kita ini hamba. Dan Allah itulah Tuhan kita. Hamba itu harus nurut sama tuannya. Hamba itu harus nurut sama tuannya. Maka taati Allah, jangan dimaksiati.
apapun itu bentuknya. Ketaatan kita kepada Allah itu bagaimana Ustadz? Mulai dari jalankan yang wajib-wajib dulu. Jalankan yang wajib, Pak. Jangan ngejar sunnahnya dulu tapi lupa kewajiban. Wajibnya dulu, karena Allah mencintai kita karena kita jalankan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nanti kalau yang wajib ini sudah terlaksana, baru tunaikan yang sunnah sampai Allah mencintai kita. Jadi kerjakan yang wajib, baru susul dengan yang sunnah, pasti Allah cinta kepada kita. Tapi yang wajib dulu. Yang wajib berarti sholat. Sholat sudah dikerjakan, alhamdulillah. Maka setelah itu apa yang wajib? Zakat. Maka kalau sudah zakat, sedekah, susul dengan yang sunnah. Tapi intinya zakatnya dulu yang wajib. Kalau kita sedekah tapi tidak mau berzakat, berdosa kita. Yang ketiga, puasa Ramadan dulu, karena yang wajib untuk kita Ramadan. Terus apa lagi, Pak? Ayo, puasa yang wajib untuk kita selain Ramadan, puasa apa? Puasa 6 hari. Sunnah 6 hari sunnah. Orang tidak puasa 6 hari boleh, puasa 6 hari alhamdulillah. Puasa yang wajib untuk kita selain Ramadan, puasa nazar. Bapak bernazar, ya Allah saya bernazar, seandainya saya begini, saya akan begini. Maka puasanya wajib. Tidak jalankan, berdosa dia. Apa lagi selain nazar? Puasa kafarat tadi, karena bersumpah tapi tidak, atau melanggar sumpahnya, maka wajib. Jadi puasa yang wajib itu Ramadan, nazar, atau puasa kafarat. Maka puasa-puasa yang sunnah nanti dulu. Coba kita lihat yang wajib-wajib ini sudah terlaksana atau belum. Kalau belum terlaksana, maka yang sunnah gantikan untuk melengkapi yang wajib dan membayar kewajiban. Karena para ulama sepakat, Pak, orang yang pernah meninggalkan puasa Ramadan dulu waktu mudanya dan dia sudah baligh, ketika sekarang sudah tobat dan menjadi seorang mukmin, dia wajib membayar hutang puasanya. Wajib. Kalau sholat baru perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau sholat ya, Bapak dulu pernah enggak sholat? Umur berapa Bapak baru sholat? Semenjak punya anak, Pak Ustadz. Nah, kan gitu kan. Semenjak punya anak berarti sekitar umur 25 tahun, 26. Kan gitu. Dulu kenapa nggak sholat? Ya namanya anak muda. Kan gitu ya. Maka anak muda jarang yang mau sholat. Gitu. Kalau sudah tua baru mau sholat. Biasanya kan begitu. Maka sholat yang dari umur baligh dia, umur berapa dia balik? 13 tahun, 14 tahun, atau 15 tahun lah, sampai 25 tahun, berarti ada 10 tahun dia tidak sholat. Apakah harus dibayar sholat itu? Di sini para ulama berbeda pendapat. Madhab Syafi'i mengatakan wajib dibayar, namanya qadha sholat atau fidyah sholat. Diangsur satu-satu hari ini, sudah sholat lagi, sudah sholat lagi, untuk membayar 10 tahun sholat dahulu yang pernah ditinggalkan. Itu madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali tidak perlu dibayar sholatnya, cukup dia bertaubat, taubat nasuhah, sebenar-benar taubat, kemudian dia perbaiki diri, azam dalam hati kuat-kuat, bismillah ya Allah, aku tidak akan lagi tinggalkan sholat, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya 10 tahun dulu meninggalkan sholat. Begitu. Nah, kira-kira dari dua madhab tadi pilih yang mana, Pak? Hambali kayaknya ini. Pilih yang mana tuh? Hambali ya, gitu. Karena nggak perlu bayar, oke? Ya, itu. Tapi yang kedua, hati-hati yang kedua ini, puasa. Kalau puasa semuanya, maka puasa yang ditinggalkan dahulu 10 tahun, karena saya baru mulai kemarin ada ibu-ibu pengajian, kemudian beliau jujur, Ustadz, saya ini puasa baru mulai umur 35 tahun. Baru sadar umur 35 tahun.
Maka saya tanya, ibu dari dulu kemana? Ya namanya anak muda Ustadz, nakala apalah kan gitu ya. Setelah umur 35 tahun dapat hidayah, alhamdulillah. Sekarang umurnya 50 tahun. Ya, berarti akil balik umur berapa? Taruhlah anggap akil balik itu umur 15 tahun. Biarpun ya nggak ada anak-anak itu nggak ada 15 tahun. Kadang 10 tahun sudah akil balik. Santri-santri saya di pondok umur 12 tahun sudah pada haid. Itu berarti sudah balik, harus wajib puasa. Ya, taruhlah 15 tahun, 15 sampai 35, berarti ada 20 tahun. Maka saya bilang ibu wajib 20 tahun bayar puasa Ramadan. Jangan dulu puasa sunnah sebelum berpuasa Ramadan, karena yang ini wajib, yang sunnah-sunnah itu sunnah. Senin Kemis puasa itu sunnah, bayar yang wajib dulu. Bagaimana cara bayarnya Ustadz? Lah ibu bayar. Niatkan puasa yang ibu lakukan selama ini puasa sunnah, niatkan yang wajib. Ya Allah, biasanya aku puasa Senin Kemis, Senin ini aku bayarkan puasaku hutang dulu. Biasanya aku puasa Daudku ini aku niatkan bayar hutangku puasa Ramadan dulu 15 tahun yang lalu misalkan begitu. Maka itu cara bertaubatnya, Pak. Cara bertaubatnya. Nah sekarang bapak-bapak cek sendiri-sendiri. Ya, nggak usah diomongkan di majelis, Pak, nggak usah. Pokok taunya kita ini orang baik semua nih. Ya, taunya orang baik semua yang ada di sini nih. Ibu-ibu juga sama nih. Padahal bisa jadi kita baru mulai puasa umur 50. Wah, ini yang 50 tahun ini ngitungnya, Pak. Ya, itu malaikat harus buka berkas yang lama dulu itu, Pak. Tapi malaikat malaikat mampu, nggak masalah kan gitu ya. Kalau kita, wah ini berkas sudah 30 tahun yang lalu Pak, nanti kita cari dulu ya. Oh itu kan manusia. Kalau Allah malaikat mah gampang, karena innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hitung-hitungannya. Ya makanya bagaimana Ustaz ngitungnya dulu? Kalau bapak susah ngitung, enggak apa-apa, Allah gampang ngitungnya. Ada orang malas bertobat dari puasa Ramadan. Ada yang begitu saya sampaikan. Oh bapak harus bayar Pak, tapi gimana Ustadz? Ngitungnya susah, karena saya nggak tahu berapa. Kalau bapak susah ngitung, Allah nanti gampang ngitungnya. Pingin dihitung sama Allah atau bapak yang ngitung? Ya sudah dihitung. Nah sudah hitung, sudah hitung. Oh ternyata ada 400, maaf, kalau 1 bulan 30 hari atau 29 hari, 10 tahun berarti 290 hari. Ya 10 tahun ya, 290 hari. Maka bapak silakan puasa 290 hari. Oh iya udah. Itu cara bertobatnya hutang puasa Ramadan. Baru tutup dengan yang sunnah-sunnah. Ya, tutup dengan yang sunnah-sunnah. Hati-hati ya, jadi ini perlu saya sampaikan karena ini adalah pendapat madhab. Saya sudah perlu sampaikan ini, bahwa hutang puasa wajib dibayar. Setelah saya sampaikan bapak mau bayar, alhamdulillah, nggak bayar terserah. Ya, kalau yang punya hutang, kalau nggak punya hutang nggak usah bayar. Nggak usah. Yang takutnya nggak merasa punya hutang. Ya, karena yang suka sering lupa itu hutang. Baik. Kedua, konsekuensi iman kita kepada Allah setelah ditaati jangan dimaksiati ya. Dan maksiat yang paling besar itu syirik. Kalau tadi ketaatan paling besar tauhid, keimanan kita kepada Allah, mengesahkan Allah, kerjakan sholat, maka maksiat yang paling besar adalah syirik. Maka seorang yang musyrik tidak diampuni oleh Allah. Seorang yang musyrik tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah mendekati kesyirikan. Dekat saja kita bahaya, apalagi melakukan. Makanya dukun tidak boleh dijadikan teman. Nggak boleh Pak. Kalau kita ketemu dukun berlepas diri, nggak usah ditemenin, nggak usah dideketin. Ya, kalau ketemu orang soleh baru bangga. Tapi kalau itu yang dukun terkenal itu masih teman saya itu sebenarnya. Nggak manfaat. Justru karena pertemanan itu nanti bisa jadi Allah mintai pertanggungjawaban kita. Makanya ya sudah, dukun biarkan saja sudah. Lepas diri kita dari
Karena konsekuensi tauhid itu bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri, menjauh dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu nanti iman kita kepada Allah itu konsekuensi yang ketiga. An yuta' wa la yu'sa. Yang kedua, an yushkar wa la yukaffar. Allah harus disyukuri, tidak boleh dikufuri. Harus disyukuri. Maka Allah yuhibbul abda idza syariba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Kalau minum, selesai minum, dia ucapkan alhamdulillah. Allah cinta. Ada sedikit dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Allah suka. Allah suka. Jadi Allah harus disyukuri, tidak boleh dikufuri. Karena Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur, maka azabku sangatlah pedih. Syukuri, Pak. Syukuri. Makanya orang yang beriman itu qanaah biasanya. Qanaah itu artinya hatinya nerimo. Tidak banyak kufur dia. Itu ya. Makanya orang beriman itu jauh dari kata halah cuma. Orang beriman jauh dari kata halah cuma. Apa, Pak? Halah cuma. Pernah dengar begitu? Ya, orang beriman tidak begitu. Orang beriman katakan alhamdulillah. Tidak keluar kata halah cuma. Panen, Pak? Yo, halah cuma setitik dah itu juga ini. Hati-hati. Weh, yang baru gajian, alah gajian opo. Ini sudah jauh, ini jauh. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang pernah begitu dan tersinggung, alhamdulillah. Itu. Maka ya Allah, jangan katakan heleh cuma atau cuma segini dah. Katakan alhamdulillah. Yang baru panen, Pak, alhamdulillah. Ya, yang baru gajian, alhamdulillah. Allah suka mendengar hambanya mengucapkan pujian untuk Allah. Alhamdulillah. Begitu. Jangan katakan cuma, ya, atau heleh. Ya, itu nggak tahu tuh bahasa Arabnya apa itu yang begitu. Ya, ele cuma itu ya bahasa kita kan gitu ya, ele cuma. Kalau bahasa Lampungnya apa tuh ele cuma, Pak? Ya, itu bahasa Jawanya juga nggak tahu itu ele cuma itu apa itu. Ya, kur semene ada ya, kur cuma ya. Baiklah, pokoknya kata-kata seperti itulah. An yuskar wala yukfar. Allah harusnya disyukuri, jangan dikufuri. Ya, Allah disyukuri, jangan dikufuri. Ya, apapun tuh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam musibah pun kadang ada syukur di situ. Ya kan? Dalam musibah pun kadang ada syukur di situ. Setelah dia tertimpa musibah, masih juga keluar kata alhamdulillah, untungnya nggak seberapa tuh, coba. Padahal mukanya bengep, Pak. Mukanya bengap, tangan ini terkilir, mengkong, alhamdulillah, karena yang lain mati semua. Dalam musibah pun keluar kata-kata alhamdulillah. Bahkan kadang yang meninggal pun masih keluar kata alhamdulillah. Alhamdulillah, mereka meninggalnya itu dalam perjalanan mau berangkat haji. Tuh coba, meninggal pun masih keluar kata alhamdulillah. Itulah hamdah. Yushkar wala yukfar. Allah syukuri, jangan dikufuri. Ya, jangan dikufuri. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian poin berikutnya,
al-imanu billahi wa bimalaikatihi. Bahkan di sini sebenarnya para ulama ya menjelaskan banyak sih tentang iman kita kepada Allah. Ya, iman kita kepada Allah itu konsekuensinya tentang macam-macam hal. Begitu ya. Baru yang kedua baru iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa itu maksud al-iman bimalaikatihi, malaikat-malaikat Allah? Maka malaikat pertama mengimani bahwa malaikat itu ada. Apa itu malaikat? Alamun ghaibiyun khalaqahumullahu subhanahu wa ta'ala min nurin wa ja'ala lahum a'malan khasatan kullu minhum ya'malu bima amarallahu bih. Malaikat adalah ciptaan Allah, gaib, tidak bisa kelihatan. Malaikat tidak bisa terlihat, gaib. Allah ciptakan dari cahaya. Karena dari cahaya makanya bersih. Karena dari cahaya makanya suci. Itu malaikat. Ya, makanya malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, Pak. Tidak ada. Ya, bersih, suci. Yang membuat kita kotor itu apa sih? Nafsu. Nafsu. Biarpun nafsu itu ada dua sisi. Kadang nafsu mengarahkan kepada kebaikan, tapi paling banyak nafsu itu mengarahkan pada dosa dan maksiat, maka membuat kotor. Nafsu yang membuat kotor itu. Malaikat kenapa bersih? Karena tidak diciptakan nafsu pada mereka. Diciptakan. Ada malaikat yang menjaga kita waktu kita tidur. Coba bayangkan, Pak. Malaikat menjaga kita waktu kita tidur, bahkan mendoakan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ma min abdin yabitu tahiran, tidaklah seorang hamba tidur malam hari dalam kondisi suci, berwudu, ya, melainkan akan menginap pula malaikat bersamanya, menjaganya. Tidak ada yang bisa mencelakakan orang ini. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Bahkan malaikat berdoa sepanjang malam sampai dia terbangun di waktu pagi. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir li fulan, ya Allah ampunkan dosa hambamu ini, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam kondisi berwudu. Didoakan malaikat. Ya, dan malaikat selalu jaga tuh orang yang tidurnya dalam wudu. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Coba bayangkan seandainya malaikat itu kita, nggak punya nafsu, bisa jaga begitu, Pak? Nggak macam-macam. Ada yang tidur Pak. Kenapa bisa tidur? Karena punya nafsu. Namanya nafsu mengantuk. Itu sekuat-kuatnya satpam, Pak. Kalau ngantuk tidur juga dia. Ya, oh ini malam jaga satpam ini, itu nggak usah ini dulu. Itu malam kalau satpamnya ngantuk ya tidur ya. Tapi malaikat tidak ada yang ketika menjaga orang yang tidur karena dalam kondisi dia berwudu, terus tiba-tiba malaikatnya ngantuk. Nggak ada. Nah ini orang bersuci tidur kok tiba-tiba dapat kena bahaya. Apa bahayanya? Terkena sihir dia. Bagaimana? Kata malaikat, oh iya saya mohon maaf malam tadi saya ngantuk. Nggak ada malaikat begitu, Pak. Nggak ada. Malaikat tidak punya nafsu, makanya tidak ngantuk. Karena yang membuat mata kita ngantuk ini nafsu kita. Ya, atau saya waktu itu sedang istirahat, kita lagi coffee break. Nggak ada. Karena malaikat tidak punya nafsu, maka malaikat tidak butuh makan. Malaikat tidak butuh makan. Ini makhluk yang Allah ciptakan. Min nur lahum a'malan khosatan. Bagi mereka ada amal, pekerjaan khusus yang Allah tugaskan. Gitu ya. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka malaikat yang paling mulia Jibril. Malaikat yang paling mulia Jibril, ada lagi Mikail, ada Israfil dan lain sebagainya. Tapi intinya malaikat ini jumlahnya banyak betul. Ya, malaikat ini jumlahnya banyak betul. Bahkan setiap hari ada malaikat yang masuk ke Ka'bahnya langit.
Ya, Ka'bahnya langit. Jadi kalau Ka'bahnya bumi ya Ka'bah itu. Tapi kalau Ka'bahnya langit namanya Baitul Ma'mur. Nah, malaikat yang masuk Baitul Ma'mur puluhan ribu itu setiap hari, kalau sudah masuk mereka tidak keluar lagi. Ya, nggak keluar lagi. Bahkan al malaikatu takfanu wa tahnatu ruh. Ada malaikat yang punya tugas membawakan kain kafan dan minyak wangi untuk arwah yang meninggal. Ada, Pak. Ada. Hadis sahih itu. Riwayat Imam Al-Baihaqi juga. Nanti diriwayatkan juga oleh para ulama yang lain. Imam Ahmad juga meriwayatkan. Jadi ada malaikat-malaikat yang bertugas membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Itu. Untuk siapa? Menyambut arwah-arwah mukmin yang meninggal dunia. Kan orang mukmin itu kalau meninggal dunia kan matanya terbelalak tuh, arwahnya keluar itu. Ketika arwahnya keluar, ada malaikat sejauh pandangan mata menunggu dia, menyambutnya dengan kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Itu kalau orang yang beriman begitu. Moga-moga kita termasuk di situ. Ya, jamaah Masjid As-Salam nanti, rame betul ya rumah saya. Nah, karena orang yang tahu itu yang mau meninggal biasa. Yang mau meninggal dia melihat itu. Ya. Nah, Bapak sudah pernah melihat? Belum, berarti belum mau meninggal gitu ya. Itu ya. Karena hadis Nabi itu, hadis Nabi. Tapi jangan lupa ada malaikat kedua. Membawa pakaian bukan dari surga. Minyak wangi yang bukan dari surga, tapi dari neraka. Jadi keluar bau busuk sebusuk-busuknya. Setiap kali dia lewati langit demi langit untuk menghadap Allah, maka malaikat-malaikat di langit hanya bertanya, "Ma hadhihi raihatun khabithah." Ini bau busuk siapa ini? Disebutkan nama si fulan, si fulan. Ya Allah. Kalau nggak percaya coba saja buktikan nanti sendiri. Ya, yang mau duluan monggolah. Tapi saya meyakini itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kafan kita kan untuk jasad kita. Ya kan? Kain kafan yang kita beli itu kan untuk jasad kita. Sudah pada beli kain kafan, Pak? Halo, yang umur 60 tahun harus sudah beli. Yang umur 60 tahun. Oh ya. Ini bagian dari zikrul maut, mengingat mati. Kalau enggak kita ingat kain kafan, kapan lagi mau sadar? Jadi kalau sudah ingat kain kafan, itu bukan lagi waktunya gontok-gontokan mau bertinju. Masa gara-gara pilpres mau bertinju? Ini 2024 sudah deket nih, nanti jangan sampai bertinju lagi. Ingat kain kafan. Ya, ingat kain apa? Kain kafan. Sudah, ya gitu. Jadi ingat kain kafan. Makanya para ulama salaf kita dulu, ada sebagian mereka membeli kain kafan dan meletakkannya di kamar mereka. Diletakkan di kamar mereka tuh kain kafan, sehingga kelihatan betul kain kafan. Kalau mau tidur selalu ingat, ya Allah, itulah nanti pakaian yang menutupi tubuhku. Begitu. Jadi kalau tidak pernah ngeliat kain kafan, kelihatan istri sama selimut terus, lupa kita, Pak. Ya kan? Ingat itu kain kafan tuh. Maka beli. Jangan ngandalkan apa itu? Rukun kematian. Nah, rukun kematian ada ngasih kain kafan, katakan terima kasih. Saya sudah beli sendiri. Karena kain kafan harus dibeli dari uang pribadi. Saya selalu jelaskan ini pokoknya. Kain kafan harus dibeli dari uang sendiri. Kalau dia nggak punya uang, minta ke anaknya. Kalau anaknya nggak punya, baru minta ke rukun kematian. Ya, wajib. Bahkan lebih dulu diwajibkan daripada bayar hutang. Ada yang mengatakan bayar hutang dulu baru kain kafan, ada yang mengatakan kain kafan dulu baru bayar hutang. Pokoknya dua-duanya sama-sama wajib itu. Ya, gitu. Jadi ambil dari uang sendiri. Beli, Pak. Sekarang sudah mulai beli. Ya, kalau yang sudah 60, kalau yang belum 60 ya emang kenapa dengan 60? 60 tuh biasanya sudah banyak yang sudah sadar tujuan hidup. Kalau 60 juga masih belum sadar tujuan hidup, la haula wala quwata illa billah. Ya, 60 itu harus sudah sadar tujuan hidup. 60 kan rata-rata sudah beruban semua. Ya, ada pada beruban. Taib. Sudah isya Pak ya? Baik. Jadi baru sampai iman kepada malaikat Allah.
ya, malaikat-malaikat Allah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga apa sedikit yang kita bincangkan pada malam hari ini menambah iman kita, makin memperbaiki diri kita, dan kemudian juga menambah ilmu kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.